berasal di alam ini. Manusia menunggu panggilan dari Allah untuk yang hanya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruhnya masuk ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama. Alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Qalu bala sayyidina, ya Tuanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, barulah Allah memasukkan ruh tersebut ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Kedua adalah alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru dari ovum yang dibuahi oleh sperma. Kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim, dan dalam penjelasan hadis Arba'in Nawawi menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Pada 40 hari pertama, manusia berbentuk nutfah, cairan bentuk awal dari bersatunya sperma dengan ovum. 40 hari kemudian menempel dalam dinding rahim. 40 hari kemudian manusia berbentuk mudghah, bentuk awal manusia tetapi belum memiliki nyawa. Saya Valen dari kelompok 2 yang menjelaskan alam kubur dan alam dunia. Alam dunia merupakan alam tempat manusia bercocok tanam amal kebaikan untuk ditani di akhirat. Sedangkan alam kubur atau barzakh adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzakh menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Dunia barzakh berada di tepi dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permisi Andul Ikram. Saya akan menjelaskan tentang pengertian alam lahir dan hari kebangkitan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan makhluk dunia. Hari akhir bisa disebut juga dengan hari kiamat. Saat terjadi kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta beserta semua isinya. Pada hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa, semuanya hancur termasuk bumi yang kita tempati. Pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui termasuk para malaikat. Meskipun demikian, sebagai seorang mukmin kita harus yakin dan percaya akan kedatangan hari kiamat. Hari kiamat ada dua jenis. Yang pertama yaitu kiamat sugra. Yaitu kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Kiamat kecil juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di bumi. Contohnya kematian merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia bagi seseorang. B. Kiamat kubra. Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk yang tersisa maupun bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Kiamat kubra juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta. Yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan juga bisa disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan adalah salah satu peristiwa hari kiamat. Diceritakan oleh bahwa kiamat manusia akan diperiksa kembali dengan kehidupan terlebih dahulu. Setelahnya manusia akan menerima balasan dari amal-amal tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runtut akan menjelaskan tentang padang mahsyar. Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpul para makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir. Dataran mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Di mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, dan binatang berkumpul dan berdesak
catatan amal dan apa yang dimaksud dengan mizan. Catatan amal atau penyerahan amal, lembaran catatan amal perbuatan adalah sebuah kitab yang mencatat seluruh tindakan-tindakan baik dan buruknya manusia dan akan diberikan kepadanya kelak di akhirat. Berdasarkan riwayat terdapat dua malaikat yang berada di bahu kanan dan bahu kiri setiap manusia. Salah satu dari keduanya mencatat amal baik dan yang lainnya mencatat amal buruk. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran, catatan amal orang-orang yang berbuat baik akan diterima dengan menggunakan tangan kanan dan mereka akan dimaksudkan ke surga. Sedangkan orang-orang yang gemar berbuat buruk akan menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kiri atau akan menerima catatan melalui punggungnya dan akan dimasukkan ke neraka jahanam. Apa yang dimaksud dengan mizan? Mizan adalah sebuah konsep dalam Al-Quran yang digambarkan sebagai prinsip jalan tengah dan prinsip ketuhanan yang menyeluruh untuk mengatur alam semesta kita. Berpendapat bahwa mizan sebagai skala ketuhanan dapat menjelma menjadi ADL di alam manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, mizan merupakan timbangan atau alat untuk mengukur sesuatu atau masa berdasarkan ringan dan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Isa dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan apa itu telaga dalam Islam. Dalam Islam, telaga Kausar diartikan sebagai telaga yang terletak di surga. Keyakinan umat muslim adalah bahwa ketika terjadi hari pengadilan terakhir, saat orang akan dibangkitkan, mereka menjadi sangat haus dan sangat ingin meminum sesuatu dalam situasi sangat ini. Selanjutnya, apa itu surga? Surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penganut beberapa agama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidup di dunia berbuat kebajikan sesuai ajaran agamanya. Selanjutnya, apa itu neraka? Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangkang atau menentang syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah SAW.